Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan tertutup dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 22 Mei. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai tugas khusus Menko Mahfud sebagai pelaksana tugas Menkominfo dan kelanjutan proyek Base Transceiver Station. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Senin kemarin. Dalam agenda tersebut, Mahfud yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan ia diberi mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan masalah pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS. Oleh karena itu, proyek pengadaan menata BTS akan tetap dilanjutkan sesuai perintah Presiden Jokowi. Tadi itu dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan. Maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Mahfud menegaskan pihaknya telah mendorong Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, Presiden Jokowi belum memutuskan pengganti Joni Plate dalam jajaran Kominfo. Publik diminta untuk terus mengawal kasus korupsi pengadaan menara BTS di pengadilan. Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD mengungkapkan akan melantik 4 pejabat eselon 1 yang baru di Kementerian Kominfo pada Selasa 23 Mei. Mahfud menyebutkan sudah mendapatkan 2 nama dirjen dari 5 kedirjenan di Kementerian Kominfo. Pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan akan melantik 4 pejabat eselon 1 yang baru pada Selasa 23 Mei 2023. Hal ini disampaikan Mahfud seusai melaksanakan rapat bersama jajarannya di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 22 Mei. Tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, dan apa problemnya. Hanya itu tadi rapat kami koordinasi, tidak ada informasi yang lebih dari itu. Tadi baru dapat 2 kedirjenan. Dari 5 pejabat eselon 1 yang diagendakan baru 2 karena akan diteruskan besok lagi. Selain itu, Mahfud juga menyampaikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station BTS. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station BTS 4G. Dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022 pada Rabu 17 Mei. Mahfud yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Menkominfo ini mengupayakan agar proyek BTS berjalan terus karena menyangkut kebutuhan masyarakat.